Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang ke-8 saja. Yosua pasal pertama ayat yang ke-8. Mari kita membaca ayat ini secara bersama-sama, apa yang boleh Tuhan katakan kepada kita pada pagi hari ini. Ayat 8 saja. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu, pagi hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman ini dalam topik tekun dalam firman. Bagaimana kita mengalami ketekunan ketika menjalani proses, dan ketekunan itulah yang mendewasakan iman kita. Saudara, ada banyak orang ingin hidupnya diberkati, tetapi sedikit orang yang mau hidupnya dibentuk. Banyak orang ingin diberkati, tetapi sedikit yang ingin dibentuk. Firman Tuhan tidak diberikan hanya untuk dibaca, tetapi untuk direnungkan, diulang, dan dihidupi. Itu yang Tuhan inginkan pada pagi hari ini. Jangan lupa memperkatakan, katakan, jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini, renungkan itu siang dan malam. Untuk apa? Supaya engkau bertindak hati-hati. Berarti kita boleh melakukannya setiap saat itu sebagai dasar standar hidup kita. Saudara, ketika kita berbicara tentang bagaimana kita terus dibangun, dibentuk, diproses melalui disiplin rohani, tentu disiplin rohani bukan sekedar rutinitas kosong. Salah satu disiplin rohani yang penting adalah membaca firman atau hidup dalam firman, tekun dalam firman setiap hari. Nah, ketika kita tekun di dalam firman setiap hari, ini sedang membuka diri kita untuk dibentuk oleh Roh Kudus. Bukan hanya pikirannya yang diisi, tetapi hatinya yang dilunakkan dan hidupnya tentu diarahkan. Saudara, dalam kitab Yosua, kita melihat bagaimana Yosua tidak diperintahkan untuk sekali-kali membaca. Bukan sesekali membaca, bukan. Tetapi siang dan malam merenungkan. Ini berarti berbicara tentang konsistensi, bukan tentang intensitas sesaat. Firman yang direnungkan terus-menerus akan turun dari kepala ke hati, lalu keluar dalam tindakan nyata kita. Seringkali saya dan saudara gagal bukan karena kita tidak tahu firman, tetapi karena tidak tinggal cukup lama di dalamnya. Kita membaca cepat, tetapi tidak memberi ruang bagi firman untuk berbicara kembali kepada kita. Ketekunan dalam firman adalah jalan sunyi yang tidak selalu terlihat hasilnya. Ya, jadi tidak berhasil dengan cepat. Tetapi tinggal dalam firman pasti membentuk hidup kita dengan kokoh. Dan disitulah keberhasilan sejati dimulai. Bukan dari luar, tetapi dari dalam yang diubahkan. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk senantiasa hidup tekun di dalam firman. Dan biarlah pagi hari ini
kita boleh sungguh disegarkan kembali. Bahwa ketika kita hidup dalam firman, kita terus hidup di dalam proses yang pasti di dalam Tuhan. Dimulai bukan dari luar kita, tetapi dari perubahan di dalam diri kita. Bila kita mengasihi Tuhan, melalui ketaatan kita, merenungkan firman-Nya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, ajar kami untuk mencintai firman-Mu, bukan sekedar membacanya. Beri kami hati yang tekun untuk merenungkan setiap hari, siang dan malam. Bentuklah pikiran kami, luruskan jalan kami, dan hidupkan roh kami melalui firman-Mu. Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar, tetapi jadikan kami pelaku yang setia. Dalam kehidupan kami menjadi pelaku setia akan firman Tuhan.